Aku masih gak ngerti bagaimana ini bisa terjadi. Benar-benar gak masuk akal. Rima juga keheranan. Dan Dennis terlihat seperti hampir pingsan. Dennis lalu mulai berjalan mendekati cermin itu, yang berjarak sekitar 10 meter dari kami. Begitu dia melihat dirinya dengan rambut hitamnya yang pendek di cermin, dia berteriak, Dennis, berbalik, dan langsung lari. Hei, jangan lari. Tunggu. Udah deh, Mak. Kaki kamu kan cedera gara-gara main basket kemarin. Biar aku saja yang ngejar Dennis. Ah, sialan. Buruan balik, Nak. Aku hanya bisa mengangguk dan segera berlari mengejar Dennis, meninggalkan Linda dan Rima berdua. Aku gak pernah tahu kalau Dennis berbakat menjadi atlet. Dia terlihat seperti orang yang selalu berada di dalam rumah, selalu siap untuk bermain online bareng aku. Dan aku gak pernah mendengar dia membahas olahraga apapun. Bahkan di kelas olahraga, dia terlihat tidak tertarik untuk mengikuti olahraga. Sungguh aneh kan, kalau aku yang bermain basket 3 kali seminggu gak bisa mengejarnya. Tapi itu yang terjadi sekarang. Saat melewati ruangan yang dipenuhi patung kepala, yang tampak seperti semakin kehilangan semangat hidupnya, aku udah gak melihat Dennis lagi. Dan aku memutuskan untuk membiarkannya. Lagi pula gak ada cara untuk keluar dari tempat ini. Aku mulai berjalan perlahan untuk kembali ke ruangan cermin tadi. Aku kira Linda dan Rima masih ada di sana, karena aku menyuruh mereka untuk tetap di situ. Sekilas mereka berdua terlihat seperti menghilang. Tapi saat aku mencoba melihat lebih jauh ke dalam ruangan cermin tadi, aku malah mendapati Linda di pojok ruangan seperti sedang menangis. Aku pun mendekatinya dengan hati-hati agar Linda tidak terkejut dan mencoba memanggilnya. Dia malah menatapku dengan tatapan paling gak berdaya dan sedih yang pernah aku lihat selama ini. Dia memelukku seakan-akan aku ini adalah seorang penyelamat. Linda pun menangis dengan kencang, tidak terkendali, dan dia kesulitan untuk menjelaskan apa yang terjadi selama aku pergi mengejar Dennis tadi. Jangan lihat. Jangan, please, Nak. Jangan kamu juga. Aku mencoba membawanya kembali ke tempat kami beristirahat. Tapi jujur aku masih gak ngerti apa yang dikatakan Linda barusan. Saat Linda sudah lebih tenang, dia pun mulai menjelaskan apa yang terjadi. Awalnya sih Rima mencoba menenangkanku, sekedar mastiin kalau aku tuh baik-baik aja. Terus dia mulai bergumam dengan kata-kata yang aneh. Awalnya aku kira aku yang salah dengar, tapi saat ketiga kalinya dia ngomong, jiwa-jiwa mereka akan diambil hari ini, aku cukup yakin kalau dia gak sedang bercanda. Aku lantas bertanya, apa Linda tahu arti omongannya? Dan apa yang terjadi pada Rima? Perubahan warna di tembok itu adalah cermin dari teman-teman kita. Cerminnya hilang karena jiwa mereka juga hilang. Aku gak tahu kemana mereka menghilang. Begitu juga dengan Rima. Dia berjalan ke salah satu cermin dan berteriak. Saat itu juga aku langsung menutup mataku. Dan setelah itu, aku gak melihat Rima lagi, Nah. Apa kamu ngelihat atau mungkin dengerin Dennis lewat? Aku tetap bertanya. Walaupun jujur, aku sudah tahu jawabannya pasti tidak. Linda terlihat jelas sangat kelelahan. Begitu juga denganku. Padahal waktu masih menunjukkan pukul 2 siang. Tiba-tiba, aku menyadari sesuatu. Semua lukisan yang ada di ruangan tadi mempunyai kepala yang sama seperti patung kepala di ruangan lain. Rasanya aneh sekali. Aku tahu lukisan itu hanyalah lukisan yang tidak bisa dipahami. Tapi sekarang aku bisa melihat kepalanya dengan sangat jelas. Mungkin ini hanya dampak dari kelelahan ditambah situasi yang memang sudah sangat aneh dari awal. Aku berbalik untuk kembali ke bangku. Tapi Linda sudah gak ada di situ lagi. Aku tahu ini bukan semacam trik atau lelucon. Dia terlalu lelah untuk melakukannya. Perlahan, aku mulai berjalan ke arah ruangan cermin. Dan hanya ada satu cermin yang tersisa. Tanganku mulai berkeringat. Tubuhku mulai gemetaran dan tiba-tiba aku mendengar suara dari dalam kepalaku. Suara Linda yang sangat tenang. Yana, pergi dan coba lihat. Kamu pasti bakal terbebas. Tanpa aku sadari, aku mulai berjalan mendekati cermin terakhir dan melihatnya. Wajah yang kulihat bukanlah wajah seorang gadis yang dipenuhi semangat, tapi seorang gadis yang hidupnya baru saja berakhir. Mata tanpa cahaya kehidupan. Saat aku melihatnya, segenap kekuatan yang tersisa di tubuhku menghilang.
dan aku tergeletak di lantai. Jiwaku terhisap.